Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati seluruh orang tua, siswa atau santri di Kitab Salahuddin Al-Ayyubi di TK Mu'tazah, mobil khusus yang saya hormati, saya muliakan pengurus Yayasan Puskiba Surakarta, yang saya muliakan, saya hormati Direktur Kitab Salahuddin Al-Ayyubi, dan semuanya Bapak Ibu, para hamba-hamba Allah, mari bersama-sama di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita tambah syukur kita kepada Allah, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk guru, panutan dan pembimbing kita semuanya, kekasih kita, pribadi paling mulia yang Allah hantarkan untuk jadi teladan bagi seluruh manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada adik keluarga tercinta, kepada para sahabat yang mulia, dan kepada seluruh umat Islam yang setia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sebenarnya dari pengurus yayasan maupun dari beliau Ustaz Ayub, Direktur di Kitab Salahuddin Al-Ayyubi, lebih mengilmui dan lebih punya pengalaman untuk menyampaikan materi ini. Tapi ya karena saya diminta bantuannya, ya sebagai seorang muslim kita saling membantu begitu di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya berharap bahwa pembahasan tentang visi keluarga muslim itu mestinya kudune gitu ya. Kudune ini bukan pertama kali kita mengkajinya. Soalnya nek pertama kali kita mengkajinya ya telatih untuk okean ya. Anak wis SD atau sudah TK, mungkin anak wis telu gitu ya. Menikah barangkali sudah lebih dari 10 tahun. Mosok kok lagi belajar tentang visi keluarga muslim. Jadi saya berharap menikah sifatnya murajaah ya. Mungkin kayak pernah ngaji gitu kok suwe terus lali gitu. Maka kita perbaharui lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat permisalan nih, gampangannya gitu ya. Kalau misalnya yang namanya keluarga itu kita ibaratkan satu kendaraan mobil. Tentu kita bisa membayangkan orang yang naik mobil itu mesti punya tujuan. Mungkin tujuannya mau piknik ya kan, mungkin tujuannya mau silaturahmi, mungkin tujuannya mau bisnis, itu jelas. Maka ketika orang yang mengendarai kendaraan mobil tadi, dia jelas tujuannya, maka dia akan memilih jalan-jalan yang akan mengantarkan dia kepada tujuan. Nah, tujuannya pasar Klewer ya, berarti arahnya ke timur. Timur ya. Kecuali Klewer Klaten ya, berarti kulon gitu ya. Nah, tujuannya begitu. Kalau kita ke Jogja ya berarti kita akan mencari jalan yang akan mengantarkan kita ke Jogja. Maka tujuan atau visi di sini ini menjadi salah satu yang penting. Dan tentu di dalam Islam kalau kita kaji nanti akan ada banyak visi atau
tujuan daripada keluarga Islam atau keluarga Muslim itu sendiri. Nah, tetapi akan menjadi masalah kalau satu rombongan dia sewu naik nyantar mobil gitu deh. Ternyata tidak jelas tujuannya. Bahkan antara sopir dan penumpang ini niatnya gak bodoh, itu tujuannya gak sama. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah keributan. Karena penumpang itu ketika jalan itu nanti keinginannya akan macam-macam. Kok melewati tempat yang indah, yang bagus, sebagian ingin yowes kita berhenti dulu, kita selfie dulu misalnya. Nah, akan terjadi banyak keributan, akan terjadi banyak masalah, akan terjadi banyak perselisihan ketika serombongan orang itu mengendarai satu kendaraan, meluncur berjalan, kok tujuannya nggak bodoh. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah, jadi tujuan ini menjadi dasar untuk keluarga kita, supaya keluarga kita itu nanti bareng-bareng bisa kita arahkan sesuai dengan tujuan yang tentu yang ditujukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah begitu. Itu prolognya begitu. Cuma repotnya itu slide-nya nanti kayaknya beda. Ini kendalanya. Jadi ini tidak bisa. Tetapi jalan tidak. Maksudnya di situ. Saya bisa berdiri. Saya tak kendalikan pakai ini bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati itu bukan berdiri itu. Tapi itu gambarnya. Bahwa gambarnya itu tinggi. Ini saya berdiri ini karena biar nanti bisa kayaknya lebih nyambung ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pembahasannya ke tentang visi misi keluarga, kita memahami dulu nih. Namanya anggota pokok di dalam keluarga itu kan tentu anak itu nomor 2 nih, setelah orang tua, setelah pasangan. Maka kita membahas sedikit dulu tentang pasangan. Insya Allah yang Rabu di sini sudah punya pasangan ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu memahami dulu sedikit tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota pokok ya, anggota utama dalam keluarga kita. Yaitu yang pertama yang kita garap ini bapak-bapak dulu, ibu-ibunya nanti. Nah, bapak-bapak yang kakung-kakung ini status kita sebagai suami. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan status kita sebagai suami? Di antara petunjuk yang bisa kita ambil adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat ke-34 ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu Allah jadikan sebagai qawwam ya, pemimpin biasanya untuk para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena memang Allah itu memberikan kelebihan kepada laki-laki terhadap kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena secara syariat laki-laki, suami, kepala keluarga itu Allah tetapkan untuk menafkahi istri-istrinya. Nah, sedikit kita menyinggung tentang kata qawwam. Kata qawwam ini ada beberapa keterangan yang saya sampaikan. Di antaranya di situ disebutkan imaduhul ladzi yaqumu bihi wa yantazim. Yang dimaksud qawwam itu artinya adalah tiang atau pilar, tiang atau pilar. Pilar kokoh yang digunakan untuk penopang dan pengatur agar rapi. Jadi qawwam itu secara bahasa ini artinya adalah tiang atau pilar yang kokoh. Yang berarti seorang laki-laki itu memang harus kuat, harus kokoh, harus strong. Nah,
Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan seorang suami qayyim terhadap istrinya artinya dia pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidiknya jika bengkok. Ini memang tugas laki-laki untuk atur. Makanya ini memang perlu pokok ya Pak. Perlu kuat. Dia pemimpin, pembesar, hakim dan juga ngajari. Nah, itu Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan suami bertanggung jawab untuk mengurusinya, mengurusi garwane, mengurusi istrinya sendiri. Kalau mungkin istrinya nggak pengen urus, pokoknya tetap diurusi. Nah, mendidiknya, meletakkannya di rumah, melarangnya berpenampilan mencolok di luar. Nah, garwane dan itu pakaiannya harus dalam kontrol suami. Benar gitu. Ibu-ibu nek mau tidak, nek mau keluar rumah setelah dandan lapor dulu sama suami. Pak, itu orang nganggo pakaian ini. Kok nganggo ini terus kok belawang ibu yang begini? Nah itu berarti bapak ini yang bertanggung jawab gitu ya. Berarti kontrol gitu, kontrol doang. Nah, qawamah ada keterangan lanjut di sini. Qawam ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu juga dijelaskan qawamah bagi suami adalah kewajiban menjadi pilar yang kokoh, menjadi tiang yang kokoh, tempat bersandar yang tegar, tempat penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga, tempat kenyamanan bagi semua penghuni keluarga. Umur sewu ini permisalannya untuk beda. Kalau visi tadi gampangannya orang naik kendaraan itu kudu ngerti tujuan, tapi kalau di sini itu keluarga diibaratkan satu bangunan. Nah, laki-laki itu fungsinya sebagai saksi, sebagai tiang, sebagai pilarnya. Cuma yang memasak ini kurang berjalan dengan tiang, nggak rumah-rumah dulu kan. Nah, menurut saya kita bisa membayangkan kalau berarti kalau sekarang ya tiang-tiang ketika dihantam dengan ujian keluarga, ujian rumah tangga, keluarga itu bisa hancur. Maka memang tuntutannya sekali lagi suami ini butuh kokoh ya, pilar yang kokoh, setegar pilar. Karena memang suami di situ tempat bersandar. Nek bojone lagi itu masalah ya laporannya yang suami, anak-anaknya dari butuh apa-apa ya laporannya yang suami ini. Maka ya kudu kokoh gitu. Nek ora kokoh ya kudu gitu. Dan seterusnya. Dalam keterangan selanjutnya, qawamah bagi suami adalah kewajiban menjadi sumber nafkah untuk keberlangsungan. Nafkah yang memberi fasilitas hidup dan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Suami adalah ladang yang lapang nan hijau bagi merumputnya semua gembala. Jadi memang suami itu bisa ngomong-ngomong gitu ya. Nek masalah bisa kampungi, nafkahi gitu. Dan bahkan suami itu harus mampu hadir sebagai orang yang menyenangkan untuk keluarganya. Niku hubungannya membuatnya masih dipastikan bapak ini masih belum juga. Kita berikhtiar seperti itu, okay? Pokoknya setegar bilang gitu harus kuat ini suami-suami kita. Ini untuk kita sebutkan ini nopo ya. Nah ini tentang kewajiban suami yang disebutkan di dalam ayat tadi, bima faddalallahu ba'dahum. Jadi memang dalam Islam sesuai dengan firman Allah, memang Allah melebihkan laki-laki itu atas perempuan. Dalam urusan keluarga dua hal yang menjadi kelebihan laki-laki. Yang di sini kami ambil dari keterangan oleh Imam Al-Baqai, beliau menyebutkan tentang kelebihan laki-laki itu adalah pada akal, kekuatan dan keberanian. Akal pikiran itu bukan perasaan. Jadi akalnya
maka memang laki-laki itu tuntutannya berbeda. Yang diasah itu adalah akalnya, bukan perasaannya. Yang kedua tentu adalah kekuatan, karena tanggung jawab yang besar ini butuh kuat gitu. Dan yang ketiga tentu adalah keberanian, karena dengan keberanian suami itu akan menjadikan ketenangan anggota keluarga. Singkatnya itu. Yang kedua yaitu wabima anfaqu min amwalihim, karena suami itu punya kewajiban, wajib, okay? Wajib untuk memberikan nafkah. Nafkah ayat ini lebih menyoroti nafkah lahir, yaitu harta. Nafkah lahir itu tafsirnya gampang, harta. Karena selama seorang laki-laki sehat, nafkah batin tidak perlu dibahas panjang lebar. Pokoknya selama orang itu sehat, fisiknya tidak cacat, insya Allah nafkah batin itu tidak akan banyak terjadi kendala. Tetapi ada laki-laki yang siap menafkahi batin, harta tadi ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya masalah. Nah, hanya memang Islam itu sekali lagi tidak pernah membebani kita sebagai hambanya di luar dari kemampuan kita. Maka Allah menyampaikan, wa mati'uhunna 'alal musi qadaruhu 'alal muqti qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Yang kalau laki-laki orang kaya, maka dia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan dia, kelonggaran hartanya. Ada laki-laki yang mungkin miskin pas-pasan, maka kita juga memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketentuan memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu beda, tidak bisa dibuat standar yang sama. Tapi yang penting adalah bagaimana suami itu betul-betul memaksimalkan potensinya, kekuatannya untuk bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Sepakat ibu-ibu? Ibu-ibu lah sepakat. Ini sepakat pokoknya materi ini ya. Cocok ini. Kita kembali. Sekarang kita menggarap istri-istri. Istri saja. Nah, istri-istri berarti kan dua. Nah, setelah ayat kalimat yang tadi, ternyata Allah itu melanjutkan, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ada 5 kriteria istri yang ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kata yang digunakan oleh Allah adalah fasolihatu, wanita-wanita yang soleh. Insyaallah di sini istri-istri yang soleh. Pokoknya selama tidak pengajian belum, insya Allah jalan menuju solihah ini terbuka lebar ini. Solihah, Allah mendefinisikan kata solihah bagi wanita yaitu qanitat dan hafizat lil ghaib. Jadi kata solihah itu umum. Lah sing dimaksud solihah iki sing piye to? Wong wedok sing solihah iki sing piye gitu ya. Kalau menurut ayat ini dengan keterangan para ulama, wanita yang solihah itu ketika dia memiliki 2 ciri. Yang pertama qanitat. Nah, putra kamu itu namanya qanitat. Yang kedua dia memiliki sifat hafidhatul lil ghaibi. Oh, qanitat kita lihat. Ini lewat. Nah, kata qanitat artinya adalah taat. Fasir dari kalangan sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata yaitu taat kepada suami. Karakter wanita itu manut. Insya Allah nek nangkai cocok ini wanita itu mudah manut. Nek nangkai cocok enggak manut itu banget. Di dalam tafsir Fathul Qadir ditambahkan yaitu taat kepada Allah, menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak suami. Kalau Ibnu Abbas, kalau dalam urusan keluarga, solihah itu berarti mau itu taat kali harwani sama kakuni. Tapi kalau dalam Fathul Qadir ini lebih pokoknya taat. Pertama taat kepada Allah, menunaikan hak Allah, dan kedua dalam pembahasan keluarga berarti taat kepada suami. Taat itu mana itu? Sementara Imam Al-Baqai di dalam Nadhud Durar memperjelas ikhlas dalam taat kepada
suami. Nek diringkes, nek disimpulkan, wanita sholihah dalam pembahasan berkeluarga atau sebagai seorang istri itu bisa diterjemahkan seorang wanita yang taat kepada Allah dan suaminya dengan hati yang ikhlas. Niku artinya wanita taat. Yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wedok niku kudu pinter jogo. Jogo nopo? Ngoten iki. Al-Imam As-Suddi dan yang lainnya berkata yaitu menjaga suaminya dalam dirinya saat sedang tidak ada. Demikian juga menjaga hartanya. Berarti ini setia kepada suami, Masya Allah. Dan berhati-hati di dalam membelanjakan harta yang diamanahkan kepada dia. Al-Imam Al-Bukhari menambahkan yaitu menjaga hak-hak suami berupa jiwa, rumah, harta pada saat suami tidak sedang bersama istri. Istri berarti istri istimewa, cirinya adalah menjaga hak-hak suami terutama saat suami sedang tidak ada. Menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya ketika suami tidak ada. Secara sederhana, wanita sholihah sebagai seorang istri ketika dia memiliki 5 kriteria ini. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami, yang nomor 3 ikhlas di dalam ketaatannya, nomor sekawan menjaga dirinya dan cintanya saat suami tidak ada, yang nomor 4 menjaga harta suami dengan baik. 5 kategori itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai wanita sholihah. Dan sepakat betul lanjut. Nah, modalnya itu dulu gitu. Jadi ketika kalau suami insya Allah kita maksimal berperan untuk menjadi kawam gitu, untuk keluarga kita. Seorang istri juga klik tugasnya untuk taat dan menjaga amanahnya, maka dari modal itulah kita baru akan bisa merancang tentang tujuan keluarga. Suami tahu perannya, tahu hak dan kewajibannya, istri juga tahu perannya, tahu hak dan kewajibannya. Nah, dijak bahas tentang tujuan baru ketemu. Nah, ini hak dan kewajibannya dari paham itu bikin ajak bahas tujuan tujuan. Itu tentang pasangan. Pasangan ini pun oke nih, pun klik. Nah, udah sinergi ini, maka baru aku nanti tahu. Tapi kan oh bisa. Suami sama istri sama sinergi sudah sekali serasi karena ketika setelah ini kita bisa masuk di pembahasan berikutnya, insya Allah. Nah, hasilnya keturunan suami sama istri, insya Allah keturunan. Oke. Nah, masuk kita ke visi misi tentang keluarga bersama. Bapak Ibu, ini kita munculkan semua. Ada 4 yang kita sampaikan. Nah, ini makanya 4 ini. Mau ditambah boleh. Mau ditambah boleh. Sampai jadi pokoknya sih bagus sih, baik boleh. Yang pertama adalah
Cita-cita keluarga muslim itu adalah memiliki keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Duwe keturunan sing nyenengke, ngoten nggih. Nah, duwe keturunan sing nyenengke. Nah, keturunan sing nyenengke iku sing kaya apa, nggih? Kita coba lihat ya. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Masyaallah. Ini kita sudah perlu banyak-banyak membaca doa ini. Doa luar biasa. Insyaallah. Walladzina yaqulun, ini tentang hamba Allah yang berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh Al-Quran untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo kita juga sering-sering membaca doa ini, karena memang di antara rahasia-rahasia keberhasilan dan kesuksesan itu adalah doa. Ini adalah doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami. Itu adalah visi atau tujuan pertama keluarga muslim. Kita memasang tujuan supaya ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan keturunan kepada kita, untuk keturunan itu kita didik, untuk keturunan atau anak-anak kita itu kita susun jalannya supaya mereka tumbuh menjadi anak, menjadi generasi yang menyejukkan mata, yang penting. Jadi apa sih yang paling nyenengke suami istri atau orang tua? Ojo-ojo persepsinya gitu. Sebagai wong itu ya nyenengke itu anak itu bisa jasa setiap bulan 5 juta. Ojo-ojo nyenengke anaknya gak habis kan gitu. Maka menyejukkan mata ini juga perlu kita, apa sih maksud generasi yang menyejukkan mata? Tentu ini bukan versi hawa nafsu kita, tetapi itu keterangan para ulama. Kita coba menyejukkan mata. Ini kami ambil beberapa keterangan. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Ternyata sesuatu yang paling menyejukkan orang tua muslim, keluarga muslim, itu adalah ketika memiliki keturunan atau anak-anak sing taat. Begitu. Insya Allah nanti anak-anak kita nanti sholatnya mapan, Quran yang baik, amal yang baik, insya Allah itu yang paling menyejukkan. Jadi kata kuncinya adalah ketaatan. Ikrimah mengatakan mereka tidak bermaksud agar memperoleh keturunan yang tampan, tidak pula yang cantik. Ini menyejukkan mata secara dohir, tetapi seorang mukmin itu tidak sekedar urusan dohir, gitu. Mungkin ganteng, anak-anaknya ganteng juga kan yo larani hati, anak-anaknya ayu yang rusak kan yo. Bukan itu, tetapi mereka menginginkan keturunan yang taat. Kata kuncinya adalah keturunan yang taat. Saya tambah satu lagi. Imam Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, demi Allah tiada sesuatu pun yang lebih menyejukkan hati seorang muslim daripada bila ia melihat anak, cucu, saudara dan kerabatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyejuk mata ini sing dadone ati niku tentrem seneng tadi. Walaupun mungkin golek rezeki kosong gitu ya, tapi ketika melihat anak-anak kita soleh taat sama Allah, insya Allah itu sudah cukup untuk membayar kelelahan kita. Belum lagi kalau kita mati, insya Allah kita semuanya akan mati. Kalau kita meninggal, kemudian kita meninggalkan anak-anak yang soleh yang taat kepada Allah,
kita akan jauh lebih berbahagia lagi. Di saat kita tidak bisa beramal, maka kiriman pahala itu akan mengalir dari anak-anak yang salih dan salihah yang kita tinggalkan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keturunan yang taat, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak sing taat. Seperti lanjut. Yang kedua, yang kedua itu menjadi pemimpin min azwajil qurrata waj'alna lil muttaqina. Yang kedua ini lebih keren lagi. Kalau yang tadi duwe anak, duwe keturunan sing nyenengke motor, itu rada egois sebenarnya. Karena kita berpikir anak kita hanya untuk kita. Tetapi yang kedua, visi keluarga muslim yang kedua itu ternyata tidak sekedar anakku taat gitu ya, di sawah nyenengke boten. Ternyata Al-Qur'an mengajarkan kepada kita supaya kita itu orang egois, supaya anaknya dhewe sing beranak itu nyenengi go awake dhewe. Tidak, tetapi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita waja'alna lil muttaqina imama. Dan dijadikanlah kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Niki pun cita-cita sing top. Anak iwak diri itu dari wong takwa niku prestasi luar biasa. Napa meneh kalau anak-anak kita itu menjadi pemimpinnya orang bertakwa, tidak hanya menjadi calon penduduk surga, tetapi menjadi calon pemimpin-pemimpin di surga. Nah ini Masya Allah. Dan memang Islam itu sebenarnya mengajari kita untuk berpikir besar, ya, memiliki cita-cita yang tinggi. Bahkan Rasulullah ketika menjelaskan tentang surga, bahwa surga itu ada 100 tingkat, ya. Satu tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Nabi mengatakan kalau kamu itu minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Rasulullah tidak ngajari wis surga nomor 1 sama wae gak apa-apa. Boten. Kalau kamu minta surga, mintalah Al-Firdaus, surga tertinggi. Begitu. Berarti kalau punya anak itu targetnya ampun sepele gitu ya. Targetnya sih keren, menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Okay. Dan memang sebenarnya fitrahnya orang muslim itu menjadi pemimpin. Cuma waktu ini saat ini dipimpin. Ini kelemahan kita Bapak Ibu ya. Ketika Rasulullah mengawali dakwahnya kepada orang-orang kafir itu, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah menawarkan, maukah aku tawarkan kepada kalian satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian akan menjadi penguasa di Jazirah Arab. Itu para pemuka kafir mengatakan, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun kami siap gitu ya. Tetapi ketika yang disampaikan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, mereka tidak mau ya. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan mereka. Jadi Islam itu memang fitrahnya itu menjadi pemimpin di bumi ini. Nah memang karena kelemahan kita ini menjadi papan bawah dalam percaturan dunia hari ini. Itu PR kita. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau dalam tafsir jalan lain, yakni pemimpin dalam kebaikan. Menjadi pemimpin di dalam kebaikan. Berarti ini tidak harus jadi pemimpin secara politik, tidak harus jadi penguasa. Pokoknya dari contoh sih sampai ya mungkin tingkatnya so RT, so RW, syukur-syukur tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kata dia. Nah itu bisa. Kalau di dalam tafsir pernah, perlu juga kita melihat tafsir pernah. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dari pemimpin dan panutan orang-orang bertakwa ini sangat keren nih, keren banget ini. Nah, kalau Profesor Dr. Muhammad Zuhairi nanti bikin. Beliau menyampaikan ini karena beliau kaitannya fikih, beliau ini ayat itu menjadi sumber hukum ya, istidlal bermakna. Ini adalah dalil tentang hukum memohon kepemimpinan yang dilandaskan agama guna mendirikan kewajiban kepemimpinannya, bukan untuk menyombongkan diri dengan kepemimpinan itu. Secara fikih berarti kita itu memang boleh untuk meminta kepada Allah dan boleh kita berikhtiar untuk menjadi pemimpin
Dalam arti di sini kekuasaan yang diharapkan dengan kekuasaan itu bukan untuk sombong-sombongan, tetapi dengan kekuasaan itu kita akan lebih mudah untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Jadi kalau mungkin panjenengan punya kemampuan untuk bergerak di bidang kekuasaan, di bidang politik, tapi ini tidak sedang gambaran. Gambar maksudnya minas istiqami ala amrillahi kana qurbatan lidhairi. Jadi di antara tanda seseorang itu istiqomah dengan syariatnya Allah, istiqomah dengan aturannya Allah, maka otomatis orang itu akan menjadi panutan untuk orang lain. Jadi untuk menjadi panutan orang lain itu modalnya kalau usah dikor-kor. Modalnya si jitok itu sudah cukup. Apa modalnya? Kita menjadi orang yang istiqomah dengan aturan Allah, secara otomatis kita akan menjadi teladan untuk orang lain. Modal ini nggak usah boleh teori-teori yang ini nggak usah lewat. Nah itu menjadi pemimpin. Berarti memang kita punya target yang tinggi, punya target yang besar nih, supaya anak-anak kita taat kepada Allah. Tidak hanya taat, harapannya mereka menjadi pemimpinnya orang-orang yang taat. Itu target kita. Maka kita perlu bersinergi kayaknya ini. Suami istri bersinergi, kita juga perlu bersinergi dengan ustaz-ustazah yang membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Lanjut di yang ketiga. Yang ketiga, Masya Allah, ini sudah. Kalau tadi di dunia ini penyejuk di dunia, taat di dunia, ini menjadi pemimpin itu di dunia, ini udah mulai jangkauan kita jauh terbang dan di akhirat terjaga dari api neraka. Masya Allah, ini juga termasuk tujuan yang pokok keluarga muslim, sebagaimana yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallah. Di neraka itu dijaga oleh para malaikat yang keras, yang kasar, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'malun. Dan para malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menjaga keluarga kita dari nerakanya Allah, dari azabnya Allah, dari ngerinya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di dalam ayat yang lain Al-Quran juga mengajarkan kita supaya kita itu betul-betul berlindung dari neraka. Rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya Allah, jagalah kami atau jauhkanlah kami dari azab jahannam. Innaha sa'at mustaqab. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat menetap. Masya Allah, keluarga kita nih yang sudah bareng-bareng dari awal tadi kita bina dengan baik, anak-anak kita didik dengan baik, di dunia kita hidup saling susah senang bersama gitu ya. Kita harapkan bahwa kebersamaan kita di dunia itu ketika di akhirat tidak terpisah. Di akhirat kita sama-sama diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada keterangan bagaimana kita menjaga keluarga kita dari neraka. Ini di dalam penjelasannya Imam Qatadah mengatakan
bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka kepada-Mu. Supaya keluarga kita terhindar dari neraka, tentu jalannya adalah mengajak keluarga kita bareng-bareng taat sama Allah. Nek keluarga kita melanggar, berarti kita, khususnya bapak-bapak, kita menegur dan mengingatkan. Cuma kadang ada realita ini. Realita ini banyak kita alami hari ini. Kadang-kadang energi kita atau fokus kita itu tidak seimbang antara melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kadang di dalam pendidikan kita itu kita sedemikian banyak menuntut anak-anak kita untuk melakukan berbagai macam perintah. Sing wajib kon lakoni, sing sunah jadi kon lakoni gitu nih. Nah itu bisa menjadi terlalu berat untuk anak. Maka harapannya kalau masih dia si SD itu si wajib-wajib bayar dulu. Sing sunah-sunah itu nanti tidak apa-apa, enggak apa-apa dulu. Supaya anak itu tidak kemudian terlalu merasa berat nih. Poso-poso sunah itu yang gelap di lapangan orang juga popo gitu. Tapi yang wajib sehingga anak itu ketika baru mau tumbuh gitu ya, usia kambing menuju balik itu tidak jeblek. Anaknya itu pernah ngomong gitu. Ketika masuk SD, enak TK gitu. TK pasti tak pernah popo gitu. Dan SD itu sholat itu bagian dari respon yang harus kita siasati. Berarti itu anak masih merasa beban kok kudu sholat ya. Apalagi kalau misalnya bebannya kita tambah sholat sunnah itu akan menjadi semakin berat. Nah, kita melihat wajib-wajib yang pokok-pokok saja, ya begitu. Nah, kadang kita justru agak lalai pada perkara-perkara yang larangan. Nah, begitu ya. Atau mungkin kita sebagai orang tua itu juga kadang begitu. Urusan wajib itu kita untuk ngomong, ya kan? Sing wajib dilakukan, wajib, sing wajib itu dilakukan. Sing sunah-sunah kita juga berusaha melaksanakan gitu. Sholat sunah kita lakukan, puasa sunah kita laksanakan, sholat malam ya kan, mau Quran sebelum satu, apal Quran. Apal Quran, mau Quran itu bukan kewajiban, nggak wajib hukumnya. Gitu. Kita ngomong di situ, tapi bisa jadi dalam urusan-urusan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kita itu kurang serius, kurang nempel, itu akan jadi masalah. Urusan bagaimana kita mencari rezeki yang halal, bagaimana kita bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang benar, sesuatu yang halal, itu perlu kita menyeimbangkan. Atau bahkan sebenarnya kan hukumnya meninggalkan sesuatu yang dilarang itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Kalau melakukan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini perlu anak-anak kita kondisikan nih. Dan Rasulullah itu sangat tegas pada perkara-perkara yang diharapkan. Ada beberapa contoh. Mungkin yang terkenal itu ketika Nabi SAW mendapatkan Hasan dan Husain ya. Hasan dan Husain itu memakan kurma sedekah di Masjid Nabawi. Dan ketika itu ya usia Hasan dan Husain itu belum balik kan, mau tamjiz gitu. Nah, ternyata Nabi itu sangat tegas walaupun tidak kasar. Ketika melihat Hasan dan Husain itu memakan kurma dan kurma itu kurma sedekah, padahal keluarga Nabi itu nggak boleh memakan kurma sedekah. Nabi itu tegas, kurma yang sudah masuk di mulut itu oleh Nabi diambil, dicukil, diambil dengan jari beliau. Dan Nabi mengatakan, apakah kamu tidak tahu kalau kita ini dilarang dari memakan harta sedekah? Nek Pak dia mungkin berapa boleh memakan itu tak ini, maka gitu ya. Nah mungkin kalau kita mikirnya di musuh nggak mau makan itu tak ini gitu. Ternyata Nabi tidak, Nabi itu sangat tegas. Atau mungkin dalam contoh yang lain itu ada anak-anak juga, mungkin untuk mirip dengan model kita. Ada anak-anak itu yang punya kebiasaan balangi buah kurma. Nah ini siblok dimakan gitu ya. Nah Mas Dewi mungkin dari pelopor. Bukan coba gitu. Anak-anak zaman dulunya anak-anak zaman sekarang ini gak belum begitu ya. Gak belum ya. Anaknya dulu itu kalau kecil itu mau. Itu ada anak-anak yang punya kebiasaan begini, balangi pohon kurma kalau jatuh dia makan. Kemudian ternyata itu dilaporkan kepada Nabi.
Setelah datang kepada Nabi, maka Nabi bertanya, wahai anak, kenapa kau itu melempari pohon-pohon kurma? Apa tujuannya? Nanti mengatakan, aku memakannya ya Rasulullah. Nah begitu ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin memakannya, kamu berguna beli yang jatuh, tapi kamu tidak boleh untuk melemparinya. Gitu. Nah Rasulullah tetap sesuatu yang tidak benar itu diingatkan, walaupun secara cara beliau santun, tidak bentak-bentak, nyeneni, apalagi amplop. Tidak begitu, tetapi sesuatu yang salah itu harus diluruskan. Karena memang hukumnya kalau buang jatuh itu halal. Begitu. Nanti dibanding tidak halal. Kalau begitu, itu diluruskan oleh Nabi. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting kita mengawal anak-anak kita pada sisi sesuatu yang melanggar larangan Allah. Tetap kita mengawalnya dengan kelembutan, dengan kasih sayang, sehingga anak itu meninggalkan sesuatu yang haram itu bukan karena ketakutan dengan kita, tapi dengan kesadaran. Harapannya begitu. Karena kalau kita nanti dengan kekerasan, itu yang bisa timbul efek buruknya gitu ya. Kalau porsinya itu kakian, anak kita akan menjadi pembohong. Nah itu artinya. Lanjut, berarti lanjut. Dan dalam kau tegakkan terhadap mereka perintah Allah, dan kau anjurkan mereka untuk mengerjakannya, serta kau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila kau melihat di kalangan mereka terdapat sesuatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka kau harus mencegah mereka darinya, dan kau larang mereka dari melakukannya. Jadi mendampingi anak-anak kita di dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga mendampingi mereka untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita supaya keluarga kita itu terhindar dari neraka. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya adalah bagaimana kalau kita minggunya terposo, susah senang bareng-bareng, untuk surga itu susah bareng-bareng. Jangan sampai dari anggota keluarga kita itu ada yang tercecer masuk di dalam neraka. Alhamdulillah. Walaupun pembahasan ini nanti ada banyak keterangan nih, karena kehidupan Anda itu ada fase-fasenya, walaupun endingnya nanti di surga. Ini diantara yang menjadi sandaran kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah janji Allah untuk keluarga yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan anak cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Ini termasuk ayat yang menjadi tujuan atau visi keluarga muslim. Ayat ini sekaligus sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama hingga ada beberapa penjelasan. Imam Ibnu Abbas menyampaikan, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat anak cucu orang mukmin menjadi sederajat dengannya, sekalipun amal mereka berada di bawahnya, agar dengan keberadaan mereka bersama hatinya menjadi senang. Tapi di surga, tapi ada satu hadis yang rodok ngeri. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu tiba-tiba menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, kok menangis? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang teringat akhirat. Teringat mengenai akhirat. Aisyah itu menangis. Kemudian pikiran Aisyah itu mungkin
berimajinasi, kurang lebih begitu. Kemudian saya itu bertanya, ya Rasulullah, apakah orang itu ketika di akhirat dia akan ingat dengan keluarganya? Nah, kalau di surga, kalau statusnya bisa di surga, keluarga itu ingat. Kalau seorang ayah itu ternyata amalannya paling top di keluarga itu, dia berada di surga tertinggi, kok istrinya orang paling top itu. Di sore, anak-anaknya tidak top, malah di bawah lagi. Maka sesuai dengan ayat ini, seluruh keluarga yang statusnya di bawah itu derajatnya akan dinaikkan, berada sederajat dikumpulkan dengan ayat. Itu disebut. Atau mungkin yang top itu ibunya solehah, pol, bapak rapatnya solehah. Alhamdulillah. Misalnya, istrinya itu di surga tinggi, bapak ini bisa gede, anak-anaknya belum terakhir di sini. Tapi karena Allah ingin menyenangkan, karena Allah ingin nyenengke seorang wanita solihah, ibu yang solihah tadi, masuk di surga dewean bojone gak ono, anak-anak gak ono, apalah artinya surga mungkin gitu. Allah kumpulkan, sing posisinya di bawah itu tingkatan bawah, Allah naikkan, disamakan derajatnya dengan ahli keluarga yang surganya paling tinggi. Itu di surga. Tapi kan sebelum di surga itu ada perjalanan panjang. Maka ketika Aisyah nanya, apakah orang itu di akhirat nanti dia ingat dengan keluarganya ya Rasulullah? Rasulullah itu mengatakan, amma fi thalathati mawatin la yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 waktu atau di 3 kondisi, seseorang itu tidak sempat untuk mengingat orang lain. Tentu ini sebelum di surga. Yang pertama Nabi mengatakan, indal mizan wa indas sirat. Pertama, ketika seseorang itu akan menerima catatan amal, buku catatan amal, itu adalah waktu yang sangat mencemaskan dan menakutkan, sehingga seseorang itu tidak sempat untuk ingat orang lain. Katanya, apakah kitabnya itu ditaruh di sebelah kanan atau ditaruh sebelah kiri? Ketika mizan, ketika mau ditimbang amalan, itu juga sangat mencemaskan dan menakutkan, sehingga orang tidak sempat untuk ingat dengan keluarga. Apalagi ketika seorang menyeberangi sirat, Masya Allah, itu tidak sempat ingat orang lain. Tapi kalau sudah di surga, itu bisa ingat dengan orang lain. Jangankan sama keluarganya, bisa ingat dengan temannya. Maka kita mengenal ada syafaat dari sahabatnya, dari teman. Itu kalau sudah di surga. Surga itu sudah kondisinya kondisi doanya. Ada hadis Nabi begini ya. Kalau masalah ini disampaikan oleh Imam At-Tabari. Idza dakhala rajulul jannata, apabila seorang laki-laki itu masuk surga, wah, rampung nih. Mati gitu kan. Karena memang sudah rampung, maka pengajian terus selesai, karena ilmunya juga terus. Nah, ketika seorang laki-laki itu masuk surga, wa sa'ala an ahlihi, kemudian dia akan bertanya, ya Allah, di mana ini keluargaku? Kemudian dijawab, keluarga kamu itu derajatnya tidak sama sebagaimana derajat kamu. Maka mereka berada di derajat sesuai dengan amalan mereka. Maka orang itu pun masih rotogia. Di surga itu rotogia ya. Ya Allah, sesungguhnya aku beramal itu untuk diriku dan keluargaku. Maka dengan kalimat jawaban dari seorang ahli surga tadi, bahwa dia beramal itu untuk dirinya dan keluarganya, maka diangkatlah ahli keluarganya yang secara derajat tadi tidak selevel dengan dia, dinaikkan derajat ahli keluarga yang lain. Maka memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dari keluarga kita itu harus ada orang yang di posisi tinggi nanti di surga. Nah, enak sih orang yang 2000 soal masih geret muka gitu. Akhirnya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sharingkan di dalam kehidupan, dalam pembahasan ini kaitannya dengan kehidupan kita berkeluarga sebagai keluarga muslim. Sekali lagi saya berharap ini bukan materi yang perlu kita ketahui, karena kalau itu yang terjadi kalau telat, walaupun kadang ya pepatah mengatakan telat itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Nah, monggo perlu kita perbaharui, perlu kita sinergikan keluarga kita untuk bersama-sama mewujudkan dari visi keluarga muslim. Yang pertama adalah visi kita adalah kita menginginkan anak-anak yang menjadi penyusup mata, karena mereka adalah anak-anak yang taat kepada
pemimpin, menjadi teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, target kita adalah supaya kita mampu untuk kompak untuk terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'at mustaqarra wal qamah. Karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat menetap. Kemudian yang terakhir yang menjadi target kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama bersama keluarga kita berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala.